Hai guys, balik lagi sama gue Rachel di Telling Story. Yeay. Semoga kalian gak bosen. Dan udah lama banget gue gak sharing-sharing tentang apapun video, karena ada satu dan lain hal ketika gue tidak bisa membuat video. Dan sekarang gue kembali ingin sharing-sharing beberapa hal juga bareng kalian. Semoga kalian gak bosen buat nontonnya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke guys, kita bakal ngebahas tentang relationship, dan lebih tepatnya married. Kenapa akhirnya gue membahas tentang married? Are you ready to getting married? Di usia gue yang sekarang, banyak banget yang bilang atau nanya kenapa gue masih memilih single atau belum menikah. Jadi wanita karir kah? Atau apa sih prioritas lo? Sejujurnya gue itu bukan orang yang harus nikah di usia yang sekian ataupun punya target usia sekian gue harus sudah menikah, sudah punya anak dan segala macem. Enggak, karena gue dari kecil sudah punya mindset dari gue masih sekolah. Gue pengen bilang sama diri gue sendiri, lulus sekolah gue gak akan langsung nikah. Gue masih pingin explore diri gue. Ada banyak hal yang pengen gue pelajarin, ada banyak hal yang pengen gue tahu gitu kan. Dan sampai di usia sekarang pun hal itu sebenarnya masih, cuman jauh sudah lebih siap jika suatu saat memilih untuk menikah gitu kan. Kalau dulu gue bener-bener belum siap, karena percaya atau enggak, banyak banget yang nanya sama gue kenapa gue belum nikah atau apa sih alasan gue belum nikah. Gue tuh gak mau nikah cuman karena umur, bukan karena pressure dari orang-orang ataupun lingkungan ataupun ngikut-ngikut orang gitu loh. Gue pengen nikah memang ketika gue siap dan gue percaya gitu loh dengan pasangan gue. Gue pengen happy gitu loh. Ya pasti ya, namanya satu kehidupan lo gak akan selalu happy. Pasti ada bagian dari hidup lo yang lo akan sedih. Cuman menurut gue, kalau gue udah mempersiapkan diri gue untuk bisa menerima itu semua, gue bakal bisa menghadapinya jauh lebih baik gitu loh. Karena pernikahan itu adalah awal kehidupan baru, cerita baru yang baru gue mulai gitu loh. Dan gue harus bisa bertanggung jawab dengan cerita baru yang gue mulai. Karena yang paling penting dari pernikahan itu bukan cuman tentang acara, pesta, bukan tentang pasangan, tapi tentang komitmen kalian, mental kalian bisa enggak sih menghadapi ataupun bertanggung jawab pada komitmen yang sudah kalian buat. Dan itu yang berat. Banyak orang yang gagal di komitmen. Kenapa? Karena komitmen itu harus lo pertanggungjawabkan sampai akhir. Ketika lo sudah memilih seseorang menjadi pasangan hidup, it's mean itu komitmen yang harus lo pegang, yang lo harus terima dalam kondisi apapun. Ingat, makanya pilih pasangan ya memang harus dengan sangat hati-hati. Bukan picky. Tapi kalau kalian kita semua punya keyakinan ya, kita punya Tuhan kita masing-masing. Dimana kalau kita sudah berpegang teguh sama iman, kita percaya sama keyakinan kita tahu mana yang sejalan dengan kita, mana yang enggak gitu loh. Jadi buat kalian yang nanya apa sih yang paling penting buat gue saat ini dalam ingin memulai rumah tangga, hal paling penting itu ya mental.
mental itu sedang dibangun saat ini gitu loh, sedang dicoba dibangun untuk siap pada dunia rumah tangga gitu loh, karena akan banyak banget cerita yang kita nggak akan pernah temuin di kehidupan kita selama kita masih sendiri. Ada pertanyaan lain gini, Cel, ketika lo udah bener-bener cari pasangan dengan cara sangat hati-hati dan lo yakin dia, ternyata kenyataannya ketika sudah menikah orangnya berbeda dari ketika lo pacaran, berubah 180 derajat. Yang tadinya care, cinta banget, sayang banget, romantis, ternyata pas udah menikah berubah 180 derajat. Gimana? Lo udah hati-hati lo, Cel? Gue bakal jawab pertanyaan itu. Disclaimer, kalau kalian ngedenger suara kodok, sorry banget, karena di rumah gue ada 4 kolam ikan dan kodoknya lagi berisik banget, jadi sorry ya. Oke, gue bakal bersuara lebih kencang supaya suara kodoknya gak terlalu ngedistract omongan gue. Jawabannya adalah ya, itu juga yang gue takutin dulu. Gue takut menikah karena begitu, karena setiap orang pasti berubah. Itu yang gue takutkan. Tapi kalau gue tetap ada di fase itu, selalu takut akan sesuatu yang belum terjadi, gue gak akan mulai kemana-mana. Akhirnya gue tahu apa yang harus gue mulai. Gue harus bangun mental gue untuk siap pada pernikahan, pada setiap kemungkinan terburuk pada sebuah pernikahan. Apapun itu, karakter suami, keadaan rumah tangga, apapun itu, gue harus mempersiapkan diri gue untuk bisa menerima itu semua. Dan actually kita tuh sebenarnya tidak benar-benar bisa mengenal seseorang dengan sangat baik. Kalau kalian yang sudah kenal gue lama, kalian pasti tahu gue pernah relationship sama seseorang lama banget, sampai 8 tahun. Dan sebenarnya gue gak sama sekali bisa dinyatakan benar-benar mengenal dia dengan sangat baik. Karena ketika hubungan kami berakhir, gue sadar beberapa hal kalau gue belum benar-benar mengenal pribadi dia secara benar. Padahal sudah lama loh menjalin hubungan, tapi itu tidak menjamin kita benar-benar mengenal orang itu. Karena menurut gue, sampai kapanpun kita masih belajar mengenal pasangan kita. Sampai kapanpun kita gak sampai bener-bener kenal dia, karakter dia. Nah, kalau sekarang itu yang lagi gue persiapin. Antisipasinya untuk kemungkinan terburuk itu yang sedang gue siapkan adalah menjalin hubungan sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita ngejalin hubungan sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita pasangan yang baik. Karena Tuhan lihat kita berubah atau mau berusaha jadi lebih baik, Dia pasti kasih kita pasangan yang baik juga, yang pasti ngejagain kita. Jadi antisipasi terbaik adalah ya deket dengan penciptanya aja, deket sama Tuhan. Ya supaya kalau suatu saat misalnya orang yang Tuhan kasih buat kita atau orang yang Tuhan kirim buat kita misalnya berubah atau jadi kurang baik atau jadi tidak baik, kita ngadu sama Tuhan, datang sama Tuhan, supaya Tuhan lembutkan hati pasangan kita, supaya dia balik lagi menjadi pribadi yang sebelumnya bahkan lebih baik. Itu aja sih, supaya kita tetap lari ke penciptanya. Itu jadi hal yang paling gue
paling sering gue lakukan saat ini adalah berusaha untuk mempersiapkan diri dan tentunya berusaha untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih baik gitu. Itu hal yang sedang gue persiapkan menuju suatu saat nanti kalau ada di keputusan akan menikah. Nah, kalau tadi sebelumnya kita ngebahas hal pertama yang dipersiapkan untuk memulai sebuah pernikahan adalah mental. Yang kedua, apa ya? Pasangan. Pasangan yang bakal gue bahas. Tapi disclaimer dulu nih. Ini menurut gue tidak mewakili organisasi apapun, tidak mewakili siapapun selain diri gue sendiri, tidak mewakili gender manapun, baik laki-laki, perempuan, tidak bisa digeneralisasikan. Ini pure menurut pandangan gue sendiri. Oke. Kalau ditanya pasangan yang seperti apa yang menurut lo cocok untuk menjadi pasangan hidup, gini, gue pernah dengar beberapa quotes bagus yang ngebahas tentang tidak perlu atau jangan memberitahu pelangi kepada seseorang yang buta warna. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau kalian memilih pasangan, kalian harus memilih pasangan kalian yang benar-benar juga mencintai kalian, menyayangi kalian, dan memperlakukan kalian dengan baik. Itu hal dasar. Karena kalau seseorang sudah memperlakukan kalian tidak baik atau men-treat kalian tidak baik, ya kalian akan memulai hubungan nanti ke pernikahan dengan orang yang seperti itu. Dari pacaran dia bisa sekasar itu sama kalian, nanti kalau sudah menikah gimana? Karena sudah merasa memiliki kalian, bisa semena-mena dong, lebih semena-mena dong. Jadi hal itu yang harus diperhatikan. Kalau sudah tahu dia sudah memperlakukan kalian dengan baik, sudah men-treat kalian pokoknya dengan cara yang baik, pacaran kalian juga sehat, bukan pacaran yang toksik, kalian bukan dikendalikan. Dengar ya, menurut gue relationship atau berpacaran itu bukan saling mengendalikan satu sama lain, tapi saling support satu sama lain untuk jadi versi kita yang lebih baik. Kalau dulu gue merasa harus dilarang, jangan minum ya, jangan chat sama cowok ya, itu harus dilarang. Kalau sekarang gue ngejalin hubungan tanpa dia minta gue untuk melakukan hal-hal yang misalnya tanda kutip hal yang tidak seharusnya gue lakukan, dengan sadar gue tidak melakukan itu karena tahu ada perasaan pasangan gue, berarti orang itu bisa mengerem gue tanpa dia mengintimidasi atau menuntut itu dari gue. Nah, menurut gue pribadi yang seperti itu yang menurut gue cocok untuk gue serius sih ke jenjang yang lebih dari sebuah pacaran gitu loh. Kalau kalian sudah menemukan orang yang tidak menuntut kalian harus berubah jadi bukan diri kalian, ya berarti dia salah satu orang yang menurut gue adalah orang yang cocok. Tapi belum tentu semuanya ya. Jadi ketika dia gak nuntut kalian jadi orang lain, kalian sama dia sama-sama berubah untuk jadi versi kalian yang lebih baik tanpa ngerubah jati diri kalian. Jadi itu poin yang penting juga buat gue.
Nah, kalau tadi tentang karakter, hal ketiga dari pasangan yang menurut gue juga cukup untuk selalu diperhatikan adalah bagaimana dia memanage keuangannya. Loh, maksud lo harus yang kaya raya gitu? Enggak. Bukan harus yang kaya raya, bukan yang harus berpenghasilan tinggi, tidak. Ketika dia sudah tahu dan bisa menabung, menurut gue dia orang yang wise, karena dia tahu setiap orang pasti punya pengeluaran, tapi dia mau untuk menyisihkan uangnya untuk disimpan gitu loh, sebagian dari uang jajannya untuk disimpan. Nah, kalau udah seperti itu, manajemen keuangannya berarti sudah lebih baik gitu loh. Jadi kalau kalian menuju ke jenjang berikutnya yang lebih serius pun, kalian mau nabung sama-sama, mau ngumpulin uang sama-sama, mau menuju hal yang seriusnya tuh udah bukan wacana. Bukan kalau mau nikah tuh harus pinjem uang sana sini atau utang sana sini, enggak. Jadi memang kalian kumpulin itu dengan cara yang baik gitu loh. Itu menurut gue manajemen keuangan pasangan kalian juga penting. Dan hal terakhir adalah visi misi. Visi misi kalian itu harus sama. Jadi kalau semisalnya visi misi kalian dari awal udah gak sama, akan susah ke depannya. Karena menurut gue hal yang paling penting adalah visi misinya nih. Visi misi maksudnya apa ya, Cel? Salah satu visi dan misi adalah keyakinan. Kalau keyakinannya udah beda, sebenarnya agak susah. Kenapa sih kok susah? Karena pasti ada nilai-nilai atau prinsip hidup yang beda. Kayak sorry ya, misalnya kalian beda keyakinan. Misalnya pasangan kalian yang satu bisa memakan pork, yang satu gak bisa. Akan ada miskomunikasi, akan ada permasalahan cuman dari makanan kalian. Ada yang tidak bisa dan bisa dimakan. Itu salah satu hal kecil. Nah, maksud gue kalau semisalnya kesananya masih banyak hal-hal yang berbeda, akan susah. Dan buat yang visi misinya sama aja masalahnya banyak, apalagi yang visi misinya beda. Ya, mohon untuk dipertimbangkan lah, karena kalau visi misinya sudah tidak sama, akan lebih sulit menjalin hubungannya dengan menjalani dengan baik lah, menurut gue. Ingat, ini menurut gue, pandangan gue dan cara pikir gue. Tuh, suara kodoknya udah ada sekarang. Nah, itu tentang pasangan. Dan hal lain apa lagi sih selain pasangan? Kalian harus selagi menunggu pasangan atau selagi mencari pasangan, bukan hanya mempersiapkan diri kalian secara mental, tapi finansial kalian juga, supaya syukur-syukur ketika kalian menikah itu tidak banyak lagi yang perlu kalian keluarkan gitu loh mendadak. Maaf ya, bener-bener kodoknya suaranya kenceng banget. Dan tadi gue pause karena suara kodoknya bener-bener ngedistract apa yang pengen gue omongin sampai gue lupa. Nah, masuk ke finansial tadi. Kalau kalian sudah mempersiapkannya dari sekarang, selagi kalian sambil mengumpulkan dengan pasangan, atau kalian masih menunggu pasangan kalian, atau masih mencari pasangan, kalian juga nggak foya-foya, kalian juga punya tabungan. Jadi ketika kalian suatu saat sudah yakin dengan pasangan kalian, kalian lagi gak perlu tunggu lama, ataupun kalian punya simpanan untuk nantinya harus menikah. Dan ingat, pernikahan itu gak harus yang mewah-mewah, tapi nantinya kalian akan kesusahan ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Karena yang paling perlu uang atau perlu materi itu bukan pas pernikahan pestanya, tapi kehidupan berumah tangganya, makan, nanti punya anak, juga bayar tagihan, 2 orang nih sama-sama.
gitu. Jadi yang harus dipikirkan bukan cuma pestanya. Setelah pesta ada kehidupan berikutnya yang harus dijalani. Entah itu harus mempunyai tempat tinggal, nanti bayar sewa kah, atau akhirnya mengambil rumah kah, belum bayar cicilan ini dan itu gitu kan. Kalian sudah bukan tanggungan orang tua. Jadi bijaklah teman-teman. Jadi sebegitunya beberapa hal poin penting yang menurut gue, yang gue perhatikan ketika gue memutuskan untuk oke, nanti gue akan menikah gitu. Kalau sekarang gue sudah memiliki pasangan, apa aja yang harus gue persiapkan tadi tuh, yang belum gue yang masih dipersiapkan. Banyak hal selain yang penting. Ingat, yang paling utama adalah mental kalian. Ingat, komitmen itu bukan hal mudah. Berkomitmen itu harus sampai akhir, gak bisa setengah-setengah. Oke? Jadi buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Dan kalau kalian ngerasa oh cara pandang lo cukup sama gue, dan thank you Chel, you are welcome, it's my pleasure. Dan gue happy banget, thank you banget buat yang ngasih feedback. Karena kalau kalian ngasih feedback, gue happy karena jadi kayak semangat gitu. Oh, gue masih bisa ngasih share beberapa hal lagi nih gitu loh. Dan buat kalian yang pengen cerita-cerita juga bisa DM gue. Gue orang yang terbuka untuk mendengarkan cerita. Dan I want to say apologize again karena suara kodok yang semakin menyanyinya semakin kencang. Jadi gue harus mengakhiri video ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. I'm so happy buat kalian yang menyisihkan waktu kalian untuk menonton video gue. Semoga video-video berikutnya akan lebih seru lagi. Dan tonton terus ya. Terima kasih. Tapapai.